Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Rohi semua? Alhamdulillah, hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa melakukan segala aktivitas, dan Teteh harap kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang mungkin sedang kurang enak badan atau sedang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah ya. Amin. Nah, salah satu nikmatnya juga hari ini kita tetap bisa melakukan pertemuan rutinan Rohis walaupun masih secara daring ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang syirik dan macam-macamnya. Kalau sebelumnya di minggu kemarin itu teman-teman sudah mendapatkan materi dari Pak Dani mengenai salimul akidah atau akidah yang selamat. Nah, untuk pertemuan kali ini dijelaskan lebih lanjut tentang syirik yang merupakan salah satu hal yang harus kita ketahui agar dapat kita hindari sehingga kita mendapatkan salimul akidah itu. Karena salimul akidah ini adalah dasar atau pondasi kita sebagai seorang muslim dan seorang mukmin. Kalau misalnya kita tidak tahu dasarnya atau akidah kita seperti apa, ditakutkan nantinya kita bisa terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik atau bahkan hal yang sangat tidak disukai Allah. Nah, salah satunya itu syirik ini ya. Naudzubillah. Nah, maka dari itu hari ini kita akan mempelajari apa itu syirik dan macam-macamnya. Nah, apa itu syirik? Nah, dari secara bahasa sendiri, syirik ini berasal dari bahasa Arab syirka, yang artinya ini berserikat atau bersekutu. Kalau dari katanya berarti berserikat atau bersekutu itu memiliki lebih dari satu ya, atau memiliki kawan, teman. Nah, secara istilah, syirik adalah perbuatan menyekutukan atau membuat tandingan terhadap Allah. Selain itu, syirik juga diartikan sebagai perbuatan menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, jadi perbuatan syirik ini adalah perbuatan menduakan, mentigakan, dan intinya tidak mengesahkan Allah. Baik itu dengan cara membuat tandingan, artinya meyakini bahwa ada yang kuat dan bukan Allah gitu ya. Dan juga ada yang menyekutukan atau meyakini bahwa Allah itu ada namun membuat persekutuan selain Allah. Nah, biasanya itu disamakan dengan makhluknya ya, karena memang ya kalau selain Allah yang dipersamakannya pasti itu makhluk Allah. Nah, kemudian kita sering mendengar kenapa bahasanya syirik ya, kan kalau syirik itu biasanya identiknya itu kalau di kita itu syirik kalau misalnya lihat orang beli sesuatu yang baru, misalnya syirik aja misalnya kayak gitu kan. Nah, padahal kalau di dalam bahasa Arab sendiri syirik ini untuk perbuatan menyekutukan Allah ya. Dan kita biasanya sebut orang yang menyekutukan Allah itu kan musyrik ya. Nah, kalau musyrik itu betul adalah orang yang melakukan perbuatan syirik. Jadi bedanya kalau syirik itu perbuatan menyekutukan Allahnya, kalau misalnya musyrik itu adalah sebutan bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, kenapa sih kita harus tahu syirik dan harus menghindarinya? Di sini ada dosa syirik itu seperti apa? Nah, syirik termasuk dosa yang sangat besar hingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik tersebut kecuali dengan taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Nah, taubat nasuha ini adalah taubat yang sebenar-benarnya taubat, di mana kita benar-benar menyesali perbuatan tersebut dan sangat berharap akan ampunan Allah dan teguh untuk tidak melakukannya atau mengulanginya kembali. Nah, taubat nasuha ini Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai dosa syirik ya dalam Quran surat An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ay yushrika
bihi wa yaghfir ma duna dzalik liman yasha'u wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Shadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa saja dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, jadi sangat dahsyat ya, dimana Allah ini kan Maha penerima taubat, sangat Maha pemaaf. Namun untuk dosa syirik ini Allah tidak memberikan ampunan seperti kepada dosa yang lain. Bahkan syirik ini juga akan menghapus semua amal kebaikan kita jika kita tetap berlaku syirik sampai ajal menjemput kita dan kita belum bertaubat. Walaupun orang itu sebaik apa, itu kalau misalnya teman-teman misal pernah lihat ada orang baik sekali gitu ya, kemudian amalnya banyak, dermawan, seperti contohnya kalau teman-teman tahu Madam Teresa, mungkin beliau itu adalah seorang pendeta. Apa ya kalau di sebutannya kalau untuk perempuan itu, jadi sangat baik sekali hingga dia ini mengadopsi banyak sekali anak jalanan, kemudian membuka yayasan untuk mengurus anak-anak tersebut dan sebagainya. Namun sayangnya kalau tidak didasari oleh Islam, ya ini Allah sudah berkata pada janjinya bahwa akan dihapus juga dosanya. Nah, ini tercantum dalam Quran surat Al-An'am ayat 88 dan Quran surat Az-Zumar ayat 65, bahwa sayang sekali karena amalan kebaikannya ini akan terhapus. Nah, sama halnya seperti yang terjadi pada paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib. Waktu itu kan Abu Thalib ini sangat mendukung ya Rasulullah, dakwah Rasul didukung, tapi karena ego dari dirinya, itu sampai akhir hayatnya sayang sekali tidak mengucap syahadat, jadi tidak masuk Islam. Namun Allah beri penghibur atau peringatan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah ini adalah sebagai penyampai berita, sedangkan yang dan memberi peringatan ya, sedangkan yang membolak-balikan hatinya itu yaitu hanya Allah kepada hamba yang dikehendakinya untuk masuk Islam. Jadi bersyukur sekali ya kalau kita sudah yakin bahwa pada dasarnya adalah la ilaha illallah, bahwa tidak Tuhan selain Allah. Nah, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata seperti ini: syirik adalah suatu perbuatan dosa yang lebih sulit atau sangat samar untuk dikenali daripada jejak semut yang merayap di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Wah, kebayang nggak kalau misalnya kita lihat jejak semut saja sudah kecil gitu ya, apalagi ini di atas batu hitam, tidak terlihat dan di tengah kegelapan malam, mungkin tidak ada yang menyadari hal tersebut. Nah, dan syirik ini lebih sulit dikenali daripada itu. Makanya kita harus berhati-hati karena syirik ini juga tidak hanya perbuatan menyekutukan Allah secara terang-terangan, namun bisa jadi tidak terasa kita melakukan perbuatan syirik ini ya. Makanya kita harus tahu dan banyak-banyak membaca istighfar serta bertaubat kepada Allah. Nah, di sini ada macam-macam syirik. Tadi kelewat. Nah, macam-macam syirik ini secara garis besar itu para ulama berpendapat bahwa syirik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirik akbar atau syirik besar, dan syirik asgor atau syirik kecil. Syirik besar itu adalah syirik yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Nah, maksudnya itu tadi meyakini bahwa Tuhan itu bukan Allah gitu, ada Tuhan selain Allah, seperti menyembah api ya dari kaum Majusi dulu itu. Kemudian menyembah berhala. Ada juga yang menyembah dewa-dewa begitu ya.
Ada juga ketika nenek moyang dulu itu kan ada yang menyembahnya itu gunung misalnya gitu. Nah itu sudah syirik besar. Nah adapun syirik asghar ini apa? Syirik yang bisa dilakukan oleh orang muslim. Jadi kalau orang muslim itu sebetulnya syirik akbarnya ini bisa dikatakan selamat ya, karena tidak terang-terangan menyatakan bahwa ada sekutu lain dari Allah. Namun syirik asghar ini yang harus kita waspadai, karena syirik yang satu ini seringkali tidak kita sadari. Nah, kemudian di sini ada juga macam-macam syirik menurut Abu Al-Baqo. Nah, ini bisa jadi pengetahuan teman-teman ya. Yang pertama itu ada syirik istiqlal. Syirik al-istiqlal ini artinya menetapkan adanya dua Tuhan atau lebih dengan berdiri sendiri. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti penyembah dewa-dewa ya. Kalau dewa itu kan di kepercayaan orang yang menyembah dewa itu kan dianggapnya ada banyak ya. Ada dewa untuk kedamaian, misalnya ada dewa untuk apa, tugasnya beda-beda gitu. Nah itu termasuk syirik al-istiqlal. Kemudian ada syirik at-tab'id. Nah syirik ini adalah menetapkan Tuhan terdiri dari beberapa Tuhan. Maksudnya yakin adanya Allah, namun ada juga Tuhan-Tuhan lain selain Allah gitu diyakini. Nah ini yang dua ini termasuk syirik akbar ya, syirik yang terang-terangan dan sudah jelas bukan ajaran Islam, bukan seorang muslim gitu. Kemudian ada syirik at-taqrib, menyembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, artinya melalui perantara. Nah ini hati-hati juga karena ini terjadi pada zaman jahiliyah dulu, itu seperti berhala ya, seperti berhala. Jadi mereka itu dulu orang-orang Arab, orang-orang kaum Quraisy itu yakin sebetulnya Tuhan itu Allah. Hanya saja ketika meminta doa itu mereka melalui perantara berhala-berhala. Nah berhalanya juga bukan main ya. Di sekeliling Ka'bah waktu itu diketahui ada sekitar 360 berhala, dari mulai berhala yang besar sampai berhala yang kecil. Karena mereka yakin bahwa melalui perantara itu doa mereka cepat terkabul gitu ya. Sampai ada ya orang-orang yang mengorbankan hewannya, darahnya itu dilumuri ya ke berhalanya. Kemudian ada yang sampai mengorbankan anaknya. Alhamdulillah ya, tidak ada yang seperti itu ya kalau misalnya di Islam itu. Nah untuk mendekatkan diri kepada Allah, nah kalau di zaman sekarang itu hati-hati juga, karena ada juga kan yang niatnya ke Allah tapi lewat perantara makhluk gitu, padahal dan meyakini bahwa kekuatannya ini datangnya dari makhluk tersebut. Kemudian ada yang keempat itu syirik at-taqlid. At-taqlid artinya menyembah selain Allah karena mengikuti yang lain. Nah artinya ikut-ikutan. Kalau zaman sekarang juga ada menyembah selain Allah karena ikut-ikutan, karena tidak tahu Allah itu siapa, bagaimana sifatnya, bagaimana asma dan af'alnya. Tidak mengenal aja Allah, akhirnya mudah tergoyahkan untuk ikut-ikutan yang lain gitu. Pernah ada kejadian yang miris juga sebetulnya ya. Jadi di suatu desa itu di Indonesia ini juga terjadinya. Itu tuh ada yang, jadi setiap minggu itu ada sebuah desa yang waktu itu teh kena kebakaran, jadi kena musibah gitu ya desanya, sehingga kan mereka itu kekurangan bahan makanan, kekurangan air dan sebagainya, paceklik lah di desa itu tuh. Nah kemudian ada sekelompok orang yang datang untuk memberikan bantuan seperti sembako ya dan uang dan sebagainya. Hanya saja katanya ada syaratnya, ini dikasih ini katanya ya, kamu harus datang ke tempat yang saya ajak gitu ya, setiap hari Minggu katanya begitu. Kemudian meyakini juga ya maulah untuk lama-lama itu maulah untuk pindah keyakinan. Nah karena keadaan ekonomi yang mendesak dan ketauhidan yang
pondasinya bisa dibilang kurang kuat ya, karena ya berani untuk menyekutukan Allah demi sembako begitu ya, demi harta, walaupun memang waktu itu ya kita tidak tahu ya keadaan seseorang seperti apa. Namun ya kalau kita punya keteguhan hati itu tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi gitu ya. Jadi memang harus hati-hati ini dengan syirik at-taqlid, ikut-ikutan. Pun sama halnya dengan kita ikut-ikutan ajaran memang mengatasnamakan Islam, tapi ajarannya ini kita tidak tahu bagaimana sebetulnya yang diajarkan Rasul begitu. Jadi ya ikut-ikutan saja karena mereka mengatasnamakan Islam dan kita percaya. Nah ini hati-hati juga. Makanya sebagai seorang manusia yang diberikan akal oleh Allah, itu kita harus pintar-pintar menelaah, pintar-pintar memikirkan ya, apakah yang disampaikan seseorang itu valid, benar, dan dapat kita percaya sesuai dasar sumber hukum Islam, atau misalnya malah jadi membuat kita menyeleweng begitu. Nah, hati-hati juga. Kemudian di sini ada syirik yang kelima dan keenam ya. Itu yang kelima ada syirik al-asbab, meyakini bahwa sesuatu terjadi karena sebuah alasan yang masuk akal tanpa melibatkan kekuasaan Allah di dalamnya. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya seperti ahli-ahli saintis ya, para ilmuwan yang misalnya ketika ada bencana alam itu penjelasannya itu dikarenakan gesekan bumi misalnya, antara apa di mana gitu, apa namanya gesekannya, kemudian terjadilah berpotensi tsunami sebesar berapa skala Richter gitu ya, dengan ketinggian berapa dan sebagainya, tanpa melibatkan bahwa hal itu terjadi atas kekuasaan Allah, tidak lain atas kehendak Allah. Jadi hati-hati kalau kita berbicara sesuatu yang memang logis sekalipun itu ya Allah selalu terlibat di dalamnya. Contoh yang lain adalah misalnya ketika ada orang wafat terus bertanya, kenapa meninggalnya, karena apa misalnya gitu ya, enggak sakit, enggak apa, tiba-tiba meninggal itu mah misalnya gitu ya, kok bisa gitu ya kayak gitu. Nah itu jangan jadi keheranan karena memang sudah takdirnya memang meninggal gitu. Namun syariatnya atau jalannya itu bisa berbeda-beda. Namun ya dengan jalan apapun pada hari itu, pada menit itu, pada detik itu memang sudah qadarullah dicabut nyawanya gitu ya. Jadi tidak perlu ada alasan-alasan lain sebetulnya. Jadi meninggalnya karena apa? Nah, tapi kalau misalnya pertanyaannya sebelum meninggal sakit apa, misal sakit ini, oh ya sudah, karena banyak juga kan yang sakit kemudian sembuh, ada juga yang meninggal maaf seperti tiba-tiba begitu ya. Nah ya karena kan kita tidak tahu kehendak Allah seperti apa, jadi hati-hati juga terhadap hal tersebut. Nah yang keenam ada syirik al-agrod, itu ini syirik asgor ya, beramal tidak karena Allah. Bisa juga syirik akbar ini termasuknya. Maksudnya gimana? Seperti ria atau melakukan sesuatu karena rasa cinta terhadap makhluk. Nah, jadi kalau misalnya mau ibadah itu mumpung ada orang yang lihat nih, dihusyuin ibadahnya atau dibanyakin ibadahnya biar kelihatan wah gitu ya di mata manusia. Nah, itu hati-hati sekali karena nanti pahalanya jadi enggak ada ya. Kemudian kalau misalnya termasuk syirik akbarnya gimana yang syirik al-agrod ini? Yaitu ketika misalnya bikin sesajen gitu ya, bikin persembahan atau menyembelih hewan bukan karena Allah tapi misalnya untuk laut, untuk gunung ya, untuk menghindari musibah dan sebagainya itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian selain kejadian atau fenomena syirik yang ada di Indonesia ini, banyak juga di kita ini, khususnya orang-orang timur biasanya ya, kita ini kan termasuk orang timur ya, itu fenomena TBC. Nah, apa sih itu TBC? Yang pertama adalah T-nya itu tahayul, B-nya itu bid'ah, C-nya itu
Khurafat. Sebetulnya pakai K ya, tapi ini agak menyeleweng sedikit. Khurafat. Tahayul itu percaya pada zodiak, percaya pada ramalan, percaya pada hari-hari, percaya pada hari-hari sial atau hari-hari yang beruntung, dan percaya kepada hal-hal yang sebetulnya tidak berdasar ya, hanya saja meyakini bahwa suatu hal yang gaib atau yang luar biasa itu memiliki kekuatan sehingga kita merasa bisa bergantung gitu ya. Seperti apa contohnya? Ya tadi zodiak tadi, kemudian ada tahayul misalnya, berhubungannya biasanya dengan makhluk gaib ya kalau di kita itu. Tahayul. Jangan keluar jam segini, jangan petak umpet misalnya malam-malam, nanti disembunyikan kalau wewe misalnya gitu ya. Padahal tidak ada itu ya. Kemudian kalau jangan keluar maghrib, memang ada dasarnya bahwa ya setan itu ya keluar gitu ya, maksudnya pada masa-masa itu. Hanya saja ya jangan dihubungkan dengan hal-hal yang memang tidak berdasar gitu ya secara Islam. Kemudian ada bid'ah. Bid'ah ini perbuatan yang dikerjakan tidak berdasarkan contoh dari Rasulullah SAW, seperti menambah dan mengurangi ketetapan. Misalnya sholat duhur jadi 2 rakaat gitu ya. Misalnya lagi rajin nih sholat subuhnya jadi 4 rakaat, wah jangan. Itu bid'ah namanya. Tidak akan diterima ini yang ibadah-ibadah yang mengurangi, menambah. Nah, karena perlu kita ketahui juga bahwa asal dari ibadah itu asalnya itu haram, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Jadi asalnya emang nggak usah dilakukan gitu, tapi ketika ada dalilnya, nah itu jadi ibadah, itu jadi bentuk ibadah. Seperti sholat. Nah sholat ini misalnya karena ada dalilnya ya sudah jadi ibadah. Asal semua ibadah itu haram. Nah adapun asal muamalah itu, kalau asal muamalah itu boleh, tidak dilarang hingga ketika ada dalil yang melarangnya. Nah hubungan muamalah itu apa? Muamalah itu hubungan sesama manusia. Misalnya kita dengan manusia ini boleh saling datang ke rumah, menjenguk orang sakit, atau tidak apa-apa gitu ya. Kita mau berdiskusi atau berkumpul dan sebagainya. Ketika ada dalil yang melarangnya, misalnya tidak boleh berkumpul perempuan dan laki-laki berduaan misalnya itu. Nah, berarti ya batasnya sampai situ gitu, tidak boleh itu. Jadi kalau misalnya ibadah itu asalnya haram, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Jadi jangan sembarang kita melakukan ibadah sesuka hati kita. Dan untuk yang muamalah itu asalnya ini ya boleh hingga ketika ada dalil yang melarangnya gitu. Yang ketiga ini khurafat. Khurafat itu apa sih? Yaitu percaya terhadap perkataan nenek moyang dan tidak bersumber dari sumber hukum Islam. Misalnya seperti kalau dikata itu pamali ya, atau ada tanda-tanda menghubungkan suatu kejadian dengan kejadian lain yang tidak berdasar sama sekali, yang didasarkan pada kepercayaan nenek moyang, kepercayaan orang tua dahulu gitu ya. Misalnya pamali, jangan diam di dekat pintu, nanti susah dapat jodoh misalnya gitu ya. Atau misalnya ada kupu-kupu ke rumah gitu, bakal ada tamu deh hari ini gitu ya, padahal tidak ada hubungannya sama sekali. Nah itu hati-hati. Tete juga sama, dulu itu waktu kecil suka mendengar hal-hal itu, dan ketika tahu sudah, kita percaya bahwa seperti itu dihindarilah gitu. Dan sedikit demi sedikit memberitahu sekitar kita ya, barangkali kan ada yang belum tahu tentang hal tersebut gitu ya. Kemudian yang tahayul ini juga kemarin dibahas oleh Pak Dani tentang zodiak ya, terlebih karena zaman sekarang ini banyak sekali informasi itu kan lebih gampang didapatkan ya kita itu. Nah informasinya ini yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap seperti ramalan itu harus dihindari. Bahkan Tete juga dulu diajarkan ya di Rohis sama itu, membaca atau mendengarkan zodiak atau ramalan pun tidak boleh.
karena setidaknya 1% saja kita akan mempercayai itu. Padahal ketika ada ya pertanyaan, jadi ada orang kan di majalah itu dulu, di majalah-majalah itu ada zodiak ini akan seperti ini, misal kisah asmaranya begini-begini. Ketika ditanya orang yang membuat itu, apakah betul itu berdasarkan penelitian atau bagaimana gitu. Ternyata jawabannya apa? Itu mah ngasal aja katanya, itu mah secara umum orang-orang juga akan merasakan itu katanya gitu. Ya berarti tidak berdasarkan apa-apa, kecuali kalau misalnya berdasarkan ya bisa dilihat lah dari penelitian seperti itu ya, tapi tetap tidak boleh tidak boleh 100% percaya terhadap hal itu, karena ya Allah juga menakdirkan, kita sudah ada takdir kodok dan kodar masing-masing begitu. Nah ini kita sudah berakhir sampai sini slide-nya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi syirik ini dan ini ya hal-hal yang perlu dihindari juga seperti tahayul, bid'ah, dan khurafat, boleh bertanya di kolom komentar atau di grup untuk menyampaikan keingintahuannya. Semoga bisa terjawab ya. Mungkin sekian untuk penyampaian materi kali ini. Semoga menjadi manfaat dan bisa kita amalkan juga ya sedikit demi sedikit bersama-sama agar kita memperoleh salimul akidah tadi. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya ini terdapat kesalahan, karena pada hakikatnya kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu dari diri sendiri. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.